Badan Gizi Nasional atau BGN mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa dimanfaatkan untuk menjadi menu program makan bergizi gratis di beberapa daerah. Terlebih, dua serangga ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi di beberapa wilayah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Januari 2025. Menurutnya, jika anak-anak di suatu daerah biasa makan serangga, maka serangga bisa masuk ke dalam menu makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tersebut. Dia mencontohkan lagi jika di daerah itu banyak potensi telurlah yang mungkin menjadi mayoritas. Terus jika di daerah tersebut banyak potensi ikan, maka ikanlah yang menjadi mayoritas. Sehingga hal itu merupakan contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis ini. Diketahui Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan badan kenegaraan yang baru dibuat Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Adapun untuk menjalankan program makan bergizi gratis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, BGN sendiri sudah menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi dalam MBG tersebut, namun tidak menentukan menu secara seragam. Oleh karena itu, setiap daerah dapat menyusun menu berdasarkan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakatnya. Untuk itu, penting memanfaatkan potensi pangan lokal dalam program makan bergizi gratis. Salah satu alternatif yang tengah dipertimbangkan adalah serangga, khususnya belalang dan ulat sagu, sebagai sumber protein bagi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, sejumlah ahli gizi mengungkapkan jika dikulik dari kandungan gizinya, belalang dan ulat sagu adalah sumber protein dan bisa meningkatkan energi. Belalang dan ulat sagu memang menjadi alternatif pangan yang kaya protein dan lemak sehat. Adapun serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram. Sementara untuk perbandingan, daging sapi per 100 gram mengandung 250 kalori, 15 gram lemak, dan 26 gram protein, serta telur rebus mengandung 155 kalori, 11 gram lemak, dan 13 gram protein per 100 gram. Dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, serangga bisa menjadi pilihan sumber protein hewani yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, faktanya juga harus perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dengan sumber protein lainnya. Selain itu, pengolahan makanan berbasis serangga harus dilakukan secara higienis, sehat, dan bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengonsumsinya. Tidak hanya itu, sejumlah ahli gizi menyarankan untuk tidak mengonsumsi ulat sagu secara berlebihan, sebab mengonsumsi protein terlalu tinggi dapat memicu masalah pencernaan, seperti sembelit, diare, kembung, hingga kram perut. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang merupakan seorang akademisi ini menyebut secara nasional makan bergizi gratis tak menetapkan standar menu yang sama, namun menyesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan konsumsi masyarakat sekitar. Meski tidak linear dengan riwayat pendidikannya, di mana Dadan tercatat merupakan lulusan IPB pada 1990 dan S2 di University of Bonn, Jerman, pada 1997, ia berkomitmen dalam menjalankan tugas utama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional adalah pemenuhan gizi nasional yang sasarannya diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus,
pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Selain itu, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui juga menjadi sasaran Badan Gizi Nasional saat bertugas. Menurut Dadan, Badan Gizi Nasional ini merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Sementara pernyataan Dadan baru-baru ini yang menyinggung soal belalang dan ulat sagu untuk menu makan bergizi gratis menuai banyak cuitan publik. Pro kontra pun bermunculan. Pantauan di postingan sejumlah perusahaan media di Indonesia, banyak warganet yang mengungkapkan tidak setuju atas pernyataan tersebut. Namun di sisi lain, pernyataan itu juga mendapat respon baik. Seperti kritikan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis atau CBA, Ucok Srikadavi. Ucok menilai pemerintah pusing mencari anggaran makan bergizi gratis dengan membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program MBG. Terlebih menurutnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sedang kering dan ia juga menduga tidak ada lagi negara lain atau lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. Selain itu, tanggapan dukungan juga muncul dari mantan juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo, di mana soal peluang serangga menjadi menu makan bergizi gratis ini bisa dijalankan. Bahkan, Justinus Prastowo mengaku sudah terbiasa memakan serangga sejak kecil, sehingga dengan demikian, makanan kearifan lokal itu penting untuk diberi ruang. Adapun saat ini, Badan Gizi Nasional atau BGN tengah mempertimbangkan opsi penggunaan serangga sebagai sumber protein dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Di mana, bagaimanapun langkah Badan Gizi Nasional ini menunjukkan pendekatan baru dalam diversifikasi pangan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Program ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pangan lokal dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.